Coba deh ingat-ingat lagi, gimana rasanya pelajaran matematika waktu sekolah dulu. Buat banyak dari kita, isinya mungkin cuma angka, rumus, sama ngejar satu jawaban yang benar. Tapi, gimana kalau semua itu bakal berubah? Soalnya di Indonesia sekarang ada transformasi besar yang lagi terjadi, dan kita bakal beda tuntas hari ini. Ya kan? Matematika itu sering banget kerasa kayak lomba lari. Adu cepat buat nemuin satu jawaban yang pas. Tekanannya itu loh bikin kita jadi nggak sempat buat eksplorasi. Tapi coba dilihat pertanyaan ini. Gimana kalau kelas matematika itu udah nggak lagi soal itu? Gimana kalau fokusnya kita geser total? Nah, ini dia perubahannya. Coba bayangin sebuah kelas di mana yang dapat nilai bagus itu bukan yang jawabannya paling cepat, tapi yang pertanyaannya paling cerdas. Tempat di mana rasa penasaran, eksplorasi, bahkan bikin salah, itu semua jadi bagian dari proses belajar. Ini bukan cuma perubahan kecil loh, ini perubahan yang mendasar banget. Dan inilah intinya. Pemerintah Indonesia nggak cuma mikirin ini, tapi mereka benar-benar udah merancangnya. Ada kurikulum baru yang tujuannya mengubah matematika dari sekedar mata pelajaran jadi sebuah alat buat berpikir kritis. Yuk kita bongkar bareng-bareng rencana besar di baliknya. Oke, jadi apa sih yang bikin perubahan segede ini perlu dilakuin? Setiap rencana besar itu pasti lahir dari sebuah masalah kan? Nah, untuk ngerti kenapa kurikulum baru ini penting banget, kita mesti lihat dulu nih, tantangan dari metode pengajaran yang lama tuh apa aja? Nah, ini nih dia nih biang keroknya. Cara belajar yang lama itu seringnya cuma menghasilkan pemahaman di permukaan aja. Mungkin siswa hafal rumusnya, tapi pas dikasih masalah di dunia nyata, mereka jadi bingung harus mulai dari mana. Akibatnya apa? Kemampuan buat mikir kritis, kreativitas, sama kolaborasi mereka jadi nggak keasah. Oke, kita udah lihat masalahnya. Terus solusinya apa dong? Jawabannya bukan sekedar ganti buku paket atau nambah PR. Jawabannya itu ada di sebuah filosofi yang mengubah fondasi belajarnya, yang disebut pembelajaran mendalam. Inilah jantung dari seluruh reformasi ini. Pembelajaran mendalam ini bukan sekedar metode ya, tapi ini soal perubahan mindset. Gini deh, bayangin bedanya antara cuma ngafalin rute di peta sama benar-benar menjelajahi sebuah kota. Yang satu cuma ngasih jawaban, tapi yang satunya lagi ngasih pemahaman. Tujuannya persis kayak gitu, mengubah matematika dari sesuatu yang ditakuti jadi sebuah petualangan seru. Pilar yang pertama itu berkesadaran. Maksudnya apa? Artinya, siswa itu bukan lagi penumpang pasif, mereka yang jadi pengemudinya. Mereka didorong buat aktif nanya, kenapa sih aku belajar ini? Dan gimana ya caranya biar aku belajar lebih baik? Jadi, mereka pegang kendali penuh atas perjalanan belajarnya sendiri. Lanjut, pilar kedua, bermakna. Matematika itu nggak lagi ada di dunianya sendiri yang abstrak. Kurikulum ini nantang siswa buat nemuin matematika di sekitar mereka. Jadi waktu mereka sadar kalau rumus aljabar itu bisa bantu bikin rencana keuangan, atau prinsip geometri itu yang bikin jembatan yang mereka lewatin kokoh, wah, pelajarannya jadi hidup banget dan relevan. Dan pilar ketiga, yang mungkin paling bisa mengubah segalanya, menggembirakan. Tujuannya simpel, yaitu menciptakan kelas di mana rasa cemas itu diganti sama rasa penasaran. Jadi, kalau kita gabungin ya, siswa yang sadar sama proses belajarnya, nemuin makna dari yang dipelajari, dan menjalaninya dengan gembira, itulah fondasi dari pembelajaran mendalam. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang kita lihat mesinnya. Gimana caranya semua ide keren ini disusun jadi kurikulum yang beneran jalan di kelas. Ternyata, kurikulum ini dibangun di atas dua jenis elemen utama, ada konten dan ada proses. Pertama, elemen konten. Ini adalah apanya matematika. Topik-topik inti yang udah kita kenal lah ya, dari bilangan, aljabar, sampai analisis data. Jelas dong, fondasi pengetahuan ini tetap penting banget. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Ini adalah bagaimananya. Elemen proses ini adalah skill yang dikembangin siswa sambil mereka belajar konten tadi. Jadi, fokusnya bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu. Kemampuan buat bernalar, mecahin masalah, komunikasi, ini skill yang dicari banget di abad ke-21. Teorinya sih kedengeran keren ya, tapi prakteknya di kelas kayak gimana? Yuk kita coba ikutin perjalanan seorang siswa dari hari pertama masuk SD sampai nanti mau lulus buat ngeliat gimana sih kurikulum ini berjalan di dunia nyata.
Slide ini nunjukin progresnya dengan jelas banget. Coba lihat di fase A, waktu kelas 1-2 SD. Belajarnya itu konkret banget. Anak-anak megang balok buat belajar nambah, motong-motong kue buat ngerti pecahan. Sekarang, lompat ke fase F, pas kelas 11-12. Konsep yang sama udah berevolusi. Mereka sekarang pakai matematika buat bikin model investasi atau nganalisis data statistik yang rumit. Perjalanannya jelas banget, dari pengalaman nyata yang bisa disentuh ke pemikiran abstrak yang canggih. Oke, kita udah lihat masalahnya, filosofinya, sama strukturnya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari transformasi besar-besaran ini? Lulusan kayak gimana yang mau dibentuk? Dan ini dia jawabannya. Semua elemen tadi itu nyambung buat ngebangun 5 kompetensi kunci ini. Coba perhatiin deh. Penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Kurikulum ini pada dasarnya pakai matematika sebagai gym untuk melatih otak. Tujuannya bukan cuma buat nyetak ahli matematika, tapi buat ngebentuk lulusan yang siap ngadepin tantangan apapun di bidang apapun. Jadi pertanyaannya, apakah ini formula untuk para inovator masa depan Indonesia? Dengan menggeser fokus dari yang tadinya cuma menghafal jawaban, jadi benar-benar mecahin masalah nyata, kurikulum ini lebih dari sekedar mengajarin matematika. Ini ngajarin cara berpikir. Ini lagi menanam benih untuk generasi baru. Sebuah generasi yang gak takut sama pertanyaan yang rumit, tapi justru terinspirasi buat menciptakan masa depan.